Langkah pertama Raka, Kampung Tugu, warisan Portugis di ujung utara Jakarta. Matahari pagi menembus kabut tipis di utara Jakarta. Raka menatap papan jalan bertuliskan, Kampung Tugu, sebuah nama yang ia hanya dengar dari buku-buku sejarah. Sebagai jurnalis muda yang tengah menggarap serial dokumenter bertajuk Jejak Tua Jakarta, ia memulai langkah pertamanya dari kampung ini, kampung keturunan Portugis yang telah ada sejak abad ke-17. Kampung Tugu terletak di Cilincing, Jakarta Utara. Disinilah dulu para Mardijker, keturunan budak Portugis yang dibebaskan oleh VOC, membangun komunitasnya. Rumah-rumah tua bergaya kolonial berdiri berdampingan dengan bangunan modern yang tumbuh liar. Suara gitar dan lagu-lagu berbahasa Portugis Betawi masih kadang terdengar pada acara keluarga. Raka disambut oleh Om Justinus, pria sepuh berambut putih yang dikenal sebagai penjaga tradisi Tugu. Kampung ini dulu tempat pelarian, Nak, kata Om Justinus sambil menyalakan rokok kretek. Orang-orang kami datang dari Malaka, dari Ambon, dari mana-mana. Tapi di sini mereka menemukan rumah. Raka berjalan menelusuri gang sempit. Ia mencatat setiap rumah tua yang masih berdiri tegak, beberapa dengan plester terkelupas dan cat yang memudar. Di tengah kampung berdiri gereja Tugu, salah satu gereja tertua di Jakarta yang dibangun tahun 1747. Loncengnya konon pernah berdentang untuk memperingatkan kedatangan bajak laut dari Teluk Jakarta. Sore menjelang. Raka duduk di tepi kali Tugu sambil menulis catatan di buku kecilnya. Ia merasa seperti kembali ke masa ketika Jakarta masih disebut Batavia, ketika angin laut masih membawa aroma garam dan kayu dari pelabuhan Sunda Kelapa. Di sini, tulisnya, aku tak hanya melihat sisa sejarah, tapi juga napas yang masih hidup. Om Justinus menatap laut yang jauh. Kami ini seperti akar, Nak, ujarnya pelan. Mungkin tak terlihat dari atas, tapi kamilah yang membuat tanah ini tetap berdiri. Bagi Raka, perjalanan baru dimulai. Ia tahu masih banyak kampung tua lain yang menunggu untuk diceritakan. Malam itu, di antara suara jangkrik dan tiupan angin pesisir, semangatnya menguat. Jakarta bukan hanya tentang gedung tinggi, tapi tentang ingatan yang masih bernafas. Kampung luar Batang, doa, laut, dan legenda Haji Husin. Setelah Kampung Tugu, perjalanan Raka berlanjut ke kawasan Sunda Kelapa, ke tempat yang namanya sering disebut dengan rasa khusyuk, Kampung Luar Batang. Kampung ini, yang berdiri sejak abad ke-18, tumbuh di sekitar makam Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus, seorang ulama besar penyebar Islam di Batavia. Begitu tiba, aroma laut langsung menyergap. Perahu nelayan berjejer di tepi dermaga, dan anak-anak berlari di antara ganggang sempit. Di tengah kampung, berdiri Masjid Luar Batang, bangunan tua bercat putih dengan kubah hijau kusam. Suaranya adzan menggema di antara rumah-rumah kayu. Raka ditemani oleh Fatimah, seorang guru muda keturunan penduduk asli kampung itu. Orang bilang kampung ini kampung keramat, ujar Fatimah. Tapi bagi kami, ini rumah. Setiap jengkal tanahnya punya cerita. Ia menceritakan legenda tentang Habib Hussein yang konon jenazahnya tak pernah bisa dipindahkan. Setiap kali diangkat keluar kampung, tubuhnya menghilang dari keranda. Karena itulah makamnya tetap di sini, dan kampung ini dinamai Luar Batang, di luar keranda. Raka berjalan di antara jamaah yang datang berziarah. Ia melihat wajah-wajah yang penuh harap, beberapa menangis, beberapa tersenyum. Setiap tahun ribuan orang datang ke sini, kata Fatimah, bahkan dari luar negeri. Tapi kami juga masih berjuang melawan banjir dan pembangunan yang makin mendesak. Di sebuah warung kopi kecil, Raka menuliskan catatannya. Kampung ini hidup dari iman dan kenangan. Di sini, laut berbicara, dan waktu berjalan lebih lambat. Ketika malam tiba, suara selawat mengiringi ombak yang menepi. Raka tahu, Kampung Luar Batang bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah jantung spiritual Jakarta lama, tempat sejarah dan kepercayaan saling bertaut seperti gelombang yang tak pernah berhenti. Kampung Bandan, bayangan Batavia di tengah rel kereta. Pagi berikutnya, Raka menuju Kampung Bandan, di belakang stasiun Kota Tua Jakarta. Kawasan ini dulunya bagian dari Pelabuhan Tua Batavia, tempat para pekerja pelabuhan, pedagang, dan pelaut menetap sejak abad ke-17. Di sini ia bertemu Pak Karta, penjaga musola kecil di tengah padatnya rumah semi permanen. Dulu sini masih rawa,
"Nak," kata Pak Karta sambil menyapu halaman. Orang bilang, tanah ini tempat berkumpulnya buruh kapal dari segala bangsa, Jawa, Bugis, Tionghoa, Ambon. Rel kereta yang membelah kampung itu menjadi saksi perubahan zaman. Di satu sisi, gedung tua Belanda berdiri kokoh, sementara di sisi lain, bangunan beton modern menjulang. Tapi di tengahnya, Kampung Bandan masih bertahan dengan segala kesederhanaannya. Raka menyusuri jejak pasar lama yang kini berubah menjadi deretan bengkel dan warung. Ia menemukan sisa tembok tua, mungkin peninggalan gudang pelabuhan VOC. Setiap bata tampak menyimpan bisikan masa lalu, cerita keringat pelaut, aroma rempah, dan deru kapal yang dulu meramaikan Batavia. Sore menjelang, Raka duduk di tepi rel sambil menatap matahari jatuh di balik gedung-gedung tua. Ia sadar, di Jakarta yang terus berubah, kampung-kampung seperti Bandan bukan sekadar permukiman miskin, melainkan museum hidup yang tak tercatat. Kampung Pekojan, aroma Timur Tengah di tanah Batavia. Langit siang di Jakarta Barat terasa berat ketika Raka melangkah memasuki kawasan Kampung Pekojan. Disinilah konon jejak pertama komunitas Arab, India, dan Gujarat menancap di tanah Batavia. Gang-gang sempit berkelok seperti urat nadi kota tua, sementara dinding-dinding rumah berlumut menyimpan rahasia ratusan tahun silam. Raka membawa kamera kecil dan buku catatan yang sudah mulai penuh coretan. Ia berhenti di depan bangunan besar berarsitektur kolonial yang catnya telah pudar. Di atas pintu terukir tulisan Arab, Al-Murin 1760. Itulah Masjid Al-Mansur, salah satu masjid tertua di Jakarta, dibangun oleh para pedagang Arab dari Hadramaut yang dulu menetap di sini. Seorang pria tua berwajah teduh menghampirinya. "Kau jurnalis?" "Ya," tanyanya sambil tersenyum. "Namaku Husein bin Umar. Keluargaku sudah 7 generasi tinggal di Pekojan." Raka mengangguk, dan mereka duduk di bangku kayu di teras masjid. Husein bercerita bahwa dulu Pekojan adalah jantung perdagangan rempah, kain, dan minyak. Para pedagang Arab, India, dan Tionghoa hidup berdampingan, menciptakan warna budaya yang unik. Dari sini, lahirlah musik gambus, kuliner kari khas Betawi, hingga cara berpakaian masyarakat pesisir. "Dulu," kata Husein sambil menunjuk ke arah gang kecil, "setiap sore terdengar azan dari masjid, lonceng dari gereja, dan suara bel dari kelenteng. Semua hidup berdampingan tanpa saling mengusik." Raka menelusuri gang-gang yang kini sebagian telah berubah menjadi toko elektronik dan gudang logistik. Namun di beberapa sudut, ia masih menemukan aroma masa lalu. Toko kurma tua yang dijaga keluarga Yaman, rumah panggung dengan ukiran Arab Melayu, dan penjual roti cane yang resepnya diwariskan turun-temurun sejak zaman Belanda. Di depan Masjid Jami An-Nawir yang megah, Raka berhenti. Masjid itu berdiri tegak sejak 1760, dikelilingi rumah-rumah tua bergaya campuran Timur Tengah dan Batavia. Suara azan sore bergema lembut, bercampur suara kendaraan yang berlalu di kejauhan. Dalam diamnya, Raka menulis di buku catatannya. Pekojan bukan sekadar kampung tua. Ia adalah mozaik budaya, bukti bahwa Jakarta dibangun oleh pertemuan manusia dari segala arah angin. Saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung glodok, Raka merasa seperti berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang masih bernapas dan masa kini yang terus berlari. Ia sadar, setiap langkahnya membawa kisah yang hampir terlupakan. Sebelum beranjak, Husein menepuk bahunya. "Tulis yang jujur, Nak," ujarnya lembut. Karena sejarah bukan milik mereka yang paling kuat, tapi mereka yang masih mau mengingat. Raka menatap ke langit yang mulai oranye, lalu menutup buku catatannya dengan hati bergetar. Di dalam kepadatan Jakarta, Pekojan masih menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang setia menjaga warisan leluhur. Kampung Balekambang, nafas Betawi di tepi Ciliwung. Hari terakhir perjalanan Raka membawanya jauh ke selatan Jakarta, ke sebuah kampung yang dikelilingi pepohonan bambu dan suara gemericik air, Kampung Balekambang, Condet. Berbeda dari kampung-kampung sebelumnya yang bernuansa pesisir dan kolonial, Balekambang memancarkan keaslian budaya Betawi yang masih kuat bertahan. Di tepi sungai Ciliwung yang berkelok, anak-anak bermain bola di tanah lapang, sementara para ibu mencuci pakaian sambil bersenda gurau. Suara tawa mereka berpadu dengan lantunan lagu Gambang Kromong dari rumah sebelah. Disinilah Raka merasakan Jakarta yang lain, Jakarta yang hangat, sederhana, dan penuh kehidupan.
Ia disambut oleh Bang Mamat, tokoh kampung yang dikenal sebagai penjaga adat Betawi. Rumahnya panggung, dindingnya dari kayu, dan halamannya penuh tanaman obat. Dari dulu kampung ini nggak pernah mau lepas dari akar, ujar Bang Mamat sambil menyuguhkan teh panas. Walau kota makin menggila, kami tetap jaga budaya. Bang Mamat mengajak Raka menyusuri jalan setapak menuju Balekambang Bridge, jembatan beton yang menyeberangi Ciliwung. Dulu sebelum jembatan ini ada, orang harus naik rakit bambu, katanya. Makanya kampung ini disebut Balekambang, karena rumah-rumahnya dulu seolah mengapung di atas air. Raka melihat rumah-rumah panggung tua berdiri di atas tiang kayu, sebagian sudah diperkuat dengan beton. Di beberapa tempat masih ada balai-balai bambu, tempat warga berkumpul untuk latihan lenong dan silat Betawi. Ia merasakan waktu berjalan lebih lambat di sini. Setiap orang saling menyapa, setiap rumah punya cerita. Saat malam turun, kampung itu berubah jadi lautan cahaya lampu minyak. Di lapangan kecil, anak muda menampilkan tarian topeng Betawi. Musik rebana menggema, dan tawa pecah di antara tepuk tangan penonton. Raka duduk di pinggir lapangan, merekam setiap detik dengan kameranya. Dalam hati, ia menulis kalimat terakhir untuk dokumenternya. Balekambang bukan hanya kampung. Ia adalah jantung yang berdetak di tubuh Jakarta, mengingatkan kita bahwa modernitas tanpa akar hanyalah bayangan di atas beton. Bang Mamat tersenyum ketika melihat Raka menutup kameranya. Jakarta boleh berubah, katanya, tapi selama masih ada orang yang mau bercerita, kampung ini nggak akan hilang. Raka menatap aliran Ciliwung yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia tahu, perjalanannya menelusuri kampung-kampung tua bukan sekadar proyek jurnalistik, tapi panggilan hati untuk mengingat asal mula sebuah kota. Malam itu, di tepi sungai yang tak pernah berhenti mengalir, Raka berbisik pada dirinya sendiri. Jakarta bukan hanya kota masa depan, ia juga kota kenangan. Suara yang tak pernah padam. Langkah Raka terhenti di sebuah jembatan kecil di tepi sungai Ciliwung. Ia menatap pantulan lampu kota di permukaan air, teringat semua wajah yang ia temui. Om Justinus di Tugu, Fatimah di Luar Batang, Pak Karta di Bandan, Hussein di Pekojan, dan Bang Mamat di Balekambang. Semua orang itu bukan hanya saksi sejarah, tapi penjaga jiwa Jakarta yang sesungguhnya. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Kota ini bukan sekadar gedung, jalan, dan cahaya malam. Jakarta hidup karena kampung-kampungnya, tempat waktu berjalan pelan, dan kenangan tetap bertahan. Ketika kamera terakhirnya dimatikan, Raka tersenyum. Ia tahu, kisah yang ia rekam bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Bahwa di balik hiruk-pikuk ibu kota, masih ada suara-suara kecil yang berbisik. Kami masih di sini, menjaga Jakarta agar tak lupa asalnya.